Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang salah satu informasi yang cukup penting sekali berkaitan dengan bursa kripto. Yang di sini informasinya resmi dari Indonesia ya, kita melihat daripada perkembangan cryptocurrency yang ada di Indonesia. Nah, di sini baru-baru ini pasti rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui tentang daripada pemerintah yang telah resmi meluncurkan bursa kripto ya Indonesia. Kemudian di sini ada 23 exchanger yang sudah terdaftar. Informasi di sini paling update ya, 29 Juli 2023. Nah, silakan disimak sampai akhir tentang daripada pergerakan dan perkembangan bursa kripto di Indonesia. Kemudian sebagai bentuk informasi ya, nah di sini itu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Kemendak dan juga Bapeti ini telah meresmikan bursa kripto, yaitu yang bernama PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange. Nah, ini sudah resmi. Kemudian di sini juga ada berbagai macam informasi yang menarik lainnya ya terkait dengan perkembangannya. Nah, di sini admin mencoba untuk merangkumkan informasi yang disampaikan oleh media yang cukup terkenal ya, atau media yang memiliki reputasi bagus di Indonesia, yaitu adalah liputan6.com. Disebutkan melalui daripada saluran liputan6.com ya, nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi. Nah, di sini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapeti telah meresmikan daripada Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange atau yang disingkat dengan CFX. Jadi di sini untuk daripada bursa kripto Indonesia itu namanya CFX ya, sebagai bursa aset kripto yang resmi di Indonesia. Ini sudah diluncurkan pada hari Jumat 28 Juli 2023. Nah, di sini tepatnya selang 1 hari ya pada saat konten ini dibuat. Ini masih baru sekali. Kemudian setelah melalui proses yang panjang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bapeti telah menetapkan pendirian bursa kripto melalui keputusan Kepala Bapeti ya. Di sini itu juga ada nomornya secara resmi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat, nah di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan tentang daripada informasi resmi di sini ya, yaitu nomor 1 dan lain-lain pada tanggal 17 Juli kemarin tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara atau yang disingkat dengan Commodity Future Exchange atau CFX. Nah, ini cukup lumayan mantap sekali ya perkembangan cryptocurrency yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu juga disebutkan bahwa Bapeti juga menerbitkan keputusan Kepala Bapeti nomor sekian ya rekan-rekan. Ya, ini tertanggal 17 Juli kemarin tentang persetujuan sebagai lembaga keliling berjangka untuk penjaminan dan juga penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto kepada PT Keliling Berjangka Indonesia. Nah, oke rekan-rekan, dari sini saya mencoba untuk melanjutkan kembali. Hal lain yang juga diatur oleh Bapeti adalah pengelolaan tempat penyimpanan aset kripto melalui keputusan Kepala Bapeti. Nah, ini adalah secara resminya tertanggal 20 Juli mendatang tentang persetujuan sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto kepada PT Tenet Depository Indonesia. Jadi di sini kita juga bisa melihat tentang daripada yang diatur oleh Bapeti. Di antaranya di situ juga mengatur tentang persetujuan lembaga keliling berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian aset perdagangan fisik ya, yaitu kepada PT Berjangka Indonesia atau PT Keliling. Kemudian di sini untuk yang daripada pengelola tempat penyimpanan aset kripto, nah di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan. Nah, di sini untuk pengelolanya itu tempat penyimpanan aset kripto adalah PT Tenet Depository Indonesia. Kemudian juga Kepala Bapeti Pak Didit Nurdiatmoko, kehadiran PT atau kehadiran daripada bursa kripto Indonesia ini juga perlu dicermati oleh para pelaku industri kripto, terutama exchanger ya. Dan Pak Didit juga mengungkapkan kepada para exchanger diberi waktu hingga bulan depan untuk mendaftarkan sebagai anggota bursa kripto Indonesia. Kemudian di sini kita juga bisa melihat saat ini baru ada sekitar 23 calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar sebagai anggota bursa kripto Indonesia. Ini kata Pak Didit pada hari Jumat kemarin. Kemudian 23 calon tersebut adalah sebagai berikut ini ya. Jadi ini bisa dikatakan seperti exchanger ya rekan-rekan, yaitu yang pertama ada Ajaib Crypto, kemudian juga ada Nanovest, kemudian juga ada Thrift, ada Stockbit, dan ada Naga Exchange. Dan kalau kita lihat di sini untuk daripada Ajaib ya, Ajaib itu memang merupakan salah satu, bisa dikatakan ini bergerak dalam saham. Kemudian di sini juga ada cryptocurrency-nya.
Dan Nanovest ini juga berupa saham ya, tapi juga ada cryptocurrency-nya, sudah pernah admin bahas ya, ini cukup lama sekali. Kemudian untuk Stockbit ini juga bisa dikatakan berkaitan dengan saham ya. Kemudian di sini juga ada Naga Exchange, ada Bitme. Nah, untuk Bitme sendiri adalah salah satu platform bisa dikatakan ya seperti exchange yang baru di Indonesia, dan ini juga sedang mengadakan event. Bagi rekan-rekan yang sudah join Bitme ya mungkin akan bisa berkesempatan mendapatkan JP ya. Nah, kemudian di sini juga ada Dex Exchange, ada Reku, kemudian juga ada Pintu juga sangat terkenal sekali. Ada Sira, Galat Exchange, ada Gudang Crypto, NVX, kemudian juga ada Indodax. Untuk Indodax di sini sudah sangat viral dan familiar, rekan-rekan pasti sudah mengetahui. Dan juga ada Peluang dan Zipmax, Luno, Moe, Mobi ya, ada Mobi, kemudian ada juga toko kripto. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui nama-nama tersebut paling diantaranya ya seperti toko kripto dan juga Indodax ya. Dan untuk Bitme sendiri masih baru, rekan-rekan juga bisa berkesempatan untuk bergabung dalam event Bitme ya. Nah, mungkin kurang lebih ya seperti itu sebagai bentuk informasi tambahan saja. Kemudian di sini untuk daripada bursa kripto yang sudah resmi di Indonesia ya, itu sudah sedikit atau banyak itu membuktikan bahwa Indonesia juga serius dalam hal aset cryptocurrency untuk pengaturannya secara lebih detail ya. Kemudian bagaimana dengan Pi Network? Tentu saja di sini Pi Network sangat dinantikan kehadirannya untuk segera listing atau open public atau open mainnet. Karena di sini memang merupakan salah satu cryptocurrency yang sudah memiliki user ya, atau mengikuti pengikut yang sangat banyak sekali, para pionir-pionirnya. Tentu saja kehadiran Pi Network itu sangat dinantikan agar bisa ya setidaknya open mainnet, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita coba melanjutkan dalam hal bursa kripto Indonesia. Dalam hal ini Pak Didit juga mengingatkan kepada para exchanger yang tidak mendaftar sebagai anggota bursa perlu berhati-hati karena izin mereka bisa dicabut. Jadi sekali lagi, kalau kita berada di Indonesia ya kita harus mengikuti aturan yang ada, regulasi di Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini juga banyak sekali berita-berita regulator Amerika loloskan undang-undang baru untuk tentukan kripto sekuritas atau komoditas. Nah, jadi di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, tentang daripada perkembangan secara internasional. Kalau tadi kita lihat perkembangan internal Indonesia tentang bursa kripto, kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang dunia internasional, terkhusus melalui Amerika Serikat. Regulator Amerika meloloskan undang-undang baru ya, tentukan mana aset kripto, sekuritas ataupun kripto komoditas. Nah, kita juga bisa melihat sebelumnya Komite Layanan Keuangan DPR Amerika meloloskan undang-undang pada Rabu kemarin ya, bertujuan menentukan apakah kripto adalah sekuritas atau komoditas. Jadi apa itu sekuritas dan apa itu komoditas? Dilansir daripada Yahoo Finance, undang-undang tersebut berupaya meningkatkan pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka atas industri aset kripto ya, dan juga mengklarifikasi yurisdiksi Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. Kemudian di sini pengesahan undang-undang tersebut mendapatkan dukungan dari Jasa Keuangan DPR ya, Republik, dan juga Partai Demokrat Pro Kripto, termasuk perwakilan DPR New York. Ini adalah dari Amerika Serikat. Kemudian kita juga bisa melihat ya rekan-rekan, ini adalah tentang daripada cryptocurrency yang dipandang sebagai sekuritas ataupun sebagai komoditas. Nah, ini juga sudah diatur oleh Amerika ya mengenai undang-undangnya. Nah, di sini admin hanya sekedar untuk mereview secara singkat saja. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang daripada informasi yang cukup mantap sekali ya, perkembangan bursa kripto yang sah resmi di Indonesia. Nah, kemudian di sini semoga Pi Network segera meluncurkan fase berikutnya atau fase open mainnet, atau setidaknya rekan-rekan itu juga bisa lolos KYC ya, dan Kortin segera mempertimbangkan untuk mengadakan semacam KYC secara massal ya, dan agar segera Pi Network itu lolos atau segera open mainnet. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Sekian, terima kasih.